Bung Johan mengatakan atau menjadi terakat apa itu warna merah, warna kuning, warna hijau. Gak ada kuning muda, gak ada. Adanya merah jambu. Sekarang sebelum diskusi kita mulai, saya akan minta Sujiwo Tejo, Presiden Jancuker, juga memainkan wayangnya yang berjudul Katakan. Ya. Terima kasih Mas Garni. Tadinya saya mau membawa penyanyi saya yang cantik, tapi begitu dengar malam ini ada Leli Aryani datang, jadi saya nggak membawa karena di dalam ruang nggak boleh ada 2 rembulan. Supaya gak cemburu ya? Iya, saya akan bicara waktu Pak Jokowi masih mencalonkan, saya pernah nyanyi, katakan padaku, hai tukang kayu, bagaimana caranya memotok jadi presiden. Lihat, katanya saya menghina. Saya nggak tahu IQ masyarakat kita sebagian gimana. Justru tukang kayu itu carpenter. Ada judulnya, Mas Raffi Harun pasti tahu. Di dalam sejarah keagamaan juga ada sejarah tentang tukang kayu. Dan kayu dalam bahasa Jawa artinya kayu, diambil dari bahasa Arab artinya koyun, yaitu kehidupan. Saya akan bercerita tentang tukang kayu yang kemudian membuat kursi. Kursi itu rencana dikasihkan kepada dokter, kepada insinyur, kepada kaum profesional. Tetapi akhirnya kita tahu sendiri seperti ini. Keberatan saya kepada Mas Johan Budi, selama ini KPK hanya membuktikan korupsi uang. Menurut saya korupsi uang, korupsi ecek-ecek. Karena saya goblok begini mengembalikan arti korupsi. Korupsi adalah manakala ada double agent. Manakala ada 2 majikan. Jadi banyak orang yang hidupnya tampak lurus, vokal. Tapi siapa yang menjamin hidupnya? Buktikan itu KPK. Wayang Tafib dan Bintang Indrianto, pemain bass papan atas kita. Silakan lampu redup. Mangga Kang. Katakan padaku, hai tukang kayu, bagaimana caranya jadi presiden. Lihat Mas Prabowo, beginilah caranya. Tepuk tangan untuk wayang Tafib jadi presiden. Dan kalau memang revolusi mental itu terjadi, oh Tuhan, kenapa masih banyak orang deg-degan mau ditunjuk sebagai menteri? Mestinya pada takut. Mana revolusi mental itu? Mestinya semua orang takut. Takut mematikan handphonenya, mematikan apanya, mungkin lari karena takut dijadikan menteri. Sekarang bukan
Bahkan saja mereka, bahkan saya sendiri berharap-harap cemas teman-teman saya menjadi menteri. Saya belum terrevolusi mental juga. Saya masih jancuk. Akeh sing njaluk rasa nemplok-emploken Mas Jokowi. Mas Jokowi ngimpi apa kowe kok dadi presiden? Oh, diprail-prail. Ada yang kursi untuk Partai Persatuan. Akhirnya kursi diprail-prail. Katakan padaku, hai tukang kayu, bagaimana caranya memotong kayu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi revolusi mental belum tuntas ya, Cuk. Tapi saya lebih cenderung, saya ingin mendengarkan nanti Mbak Lely Haryani bicara, karena bagi saya ini sumber dari segala sumber. Dengerin Pak Karni itu. Orang narasumber semuanya ini Anda cuma mau dengar Lely. Karena hidup harus fokus, Pak. Ya kalau gitu Lely paling terakhir, supaya Anda gak pergi. Pemirsa, apa yang dikatakan Sujiwo Tejo benar. Tahun 50-an saya pelajari banyak sekali orang tokoh nasional yang menolak untuk diangkat jadi menteri dengan alasan dia tidak mampu. Sekarang orang diangkat jadi menteri, disiarkan secara live ketika pengumuman itu dibacakan. Mereka berpelukan dengan keluarga, bercium-ciuman, dan ada yang bersujud syukur. Seolah-olah itu bukan beban, tapi itu kayak rezeki atau anugerah lah paling kurang. Saya mau ke Akbar Faisal. Pertanyaannya, apa yang mendorong tim transisi meminta, atau yang mendorong Pak Jokowi sendiri meminta catatan dari KPK terhadap calon-calon menteri yang akan diangkat? Bukankah itu hak prerogatif presiden? Kenapa presiden harus sharing dengan lembaga lain? Saya menyebutnya niat baik, Pak Karni. Saya menyebutnya niat baik untuk sebuah situasi bernegara. Ada orang yang menyebutnya terobosan. Saya lebih memilih menggunakan diction sebuah awal tentang apa yang kita sebut dengan niat baik. Niat baik macam apa? Saya kebetulan agak tahu sedikit bagaimana perjalanan Pak Jokowi menjadi presiden ya. Berbulan-bulan saya ikut sama beliau berkeliling Indonesia, berkampanye. Kemudian setelah selesai kampanye dan kemudian diminta oleh beliau untuk membantu beliau di tim transisi, yang saya lihat adalah sebuah keinginan dari beliau untuk memulai sesuatu, menghadirkan sesuatu, menghidupkan sesuatu yang kita sebut sebuah harapan tentang negara yang bersih. Orang boleh mengatakan ini bahasa yang lebay, monggo saja. Di Facebook saya dihajar. Ya memang salah satu tugasnya tim transisi itu untuk dihajar, memang nggak apa-apa sih. Jadi menjawab pertanyaannya Pak Karni,
Justru sebenarnya ini adalah sebuah awal untuk melihat seberapa besar sih niat keinginan Pak Jokowi atau pemerintahan Pak Jokowi JK tentang setidaknya pada satu isu besar yang dihadapi oleh negara ini bernama pemberantasan korupsi. Semua yang dikatakan oleh kawan saya, sahabat saya, Deputi yang baru KPK, Mas Johan Budi, itu saya amini dan begitulah adanya. Sekaligus juga saya menambahkan bahwa sebelum Pak Jokowi datang, sebelum Pak Jokowi datang dan Ibu Rini bersama Mas Hasto atas nama tim transisi datang menyerahkan nama itu, ada proses sebelumnya. Kami di tim transisi berlima minus Mas Hasto yang lagi ada di Skotlandia waktu itu, datang bertemu dengan pimpinan KPK dan kami diterima oleh 2 atau 3 orang deputi di KPK menjelaskan tentang 8 agenda besar pemberantasan korupsi yang dihadapi oleh bangsa ini dan diharapkan menjadi fokus pemerintahan Jokowi JK ke depan setidaknya dalam hal pemberantasan korupsi. Kami sangat berterima kasih kepada KPK tentang informasi itu dan kemudian itulah yang kami bawa ke tim transisi dan kami jelaskan, kami sampaikan kepada Pak Jokowi bahwa ini loh yang dari KPK. Maka kemudian agenda selanjutnya diputuskan bahwa nama-nama yang dipilih oleh beliau, saya menggarisbawahi dipilih oleh beliau, karena masih banyak yang menganggap bahwa kami di tim transisi yang memilih nama, sama sekali bukan. Kami hanya menyiapkan arsitekturnya. Arsitektur itu saya bisa bahasakan sebagai menyiapkan argumentasi akademis tentang pos-pos kementerian. Soal nama tetap kembali menjadi prerogatifnya Presiden. Itu kemudian dibawa ke KPK dan PPATK. Kembali pada pertanyaan Bang Karni, saya merasa ini adalah sesuatu awal yang bagus. Setidaknya masyarakat bisa melihat, oh iya, ternyata Pak Jokowi tidak bermain-main pada berbagai kampanyenya dulu tentang pemberantasan korupsi. Dan itu bisa dicatat oleh bangsa ini bahwa presiden yang baru dilantik segera berkomunikasi dengan para pihak untuk menyelesaikan atau setidaknya menghapuskan kemungkinan-kemungkinan risiko yang dihadapi oleh pemerintahannya atau pada orang terdekatnya bernama menteri tadi. Baik, tapi apakah orang-orang yang namanya dibawa atau minta catatan dari KPK itu betul-betul orang yang sudah diberitahu bahwa dia calon menteri, atau nama-nama yang random aja atau yang dikumpulkan oleh tim transisi saja sudah dibawa ke KPK? Pada salah satu jumpa pers yang dilakukan oleh Pak Jokowi dan Pak JK yang kami dampingi semuanya di rumah transisi sekitar sebulan yang lalu atau 3 minggu yang lalu sebelum hari ini, itu Pak Jokowi menjelaskan tentang komposisinya. Seperti tadi ada cukirannya, 18 profesional, 16 profesional partai. Ada perdebatan tentang profesional partai dan menurut saya itu sudah selesai. Nah, pada level profesional partai itu pasti saya ingin menyampaikan bahwa ribuan nama yang masuk Bang Karni, ribuan nama yang masuk dan kemudian saringannya oleh beliau berdua. Karena kan pemegang mandatnya beliau, bukan kami di tim transisi. Nah, untuk partai politik sendiri itu juga dengan meminta atau menunggu atau menerima nama-nama dari pimpinan parpol masing-masing dengan porsi yang sudah disepakati. Dan kemudian mengerucut, maka kemudian kemarin ada 43 nama seperti yang dikatakan Mas Johan Budi tadi diserahkan kepada KPK. Selanjutnya itu kemudian menjadi... Menurut saya, apakah ia diklarifikasi tahu namanya diserahkan ke KPK? Atau setidaknya dia udah dikasih tahu dia salah satu calon menteri, ada kemungkinan namanya diminta klarifikasi dari KPK. Bisa saja dia tahu, tapi bisa juga dia tidak tahu. Kalau dia tidak tahu, alangkah kasihannya ya. Dia gak kepingin jadi menteri, namanya kemudian klarifikasi. Ya, saya bayangkan ada orang yang pokoknya siapapun yang kata saya gak mau jadi menteri. Saya tidak ingin namanya harus Ya, saya tidak ingin terlalu banyak bercerita tentang itu karena bisa jadi lucu di sini. Saya sudah mengatakan tadi sebenarnya clue-nya bahwa ada 2.700 nama yang masuk. Setidaknya nama-nama yang disaring dari berbagai
proses tadi menjadi 200, 100, dan 660, itu adalah nama-nama yang sebenarnya juga berpikir untuk menjadi menteri, termasuk dari partai politik. Jadi menurut saya Pak Karni tidak terlalu penting saya jawab pertanyaan itu. Yang pasti saya ingin mengatakan bahwa nama-nama yang disaring itu dan diserahkan itu adalah nama saya rasa ingin berbuat lebih banyak bagi negerinya, setidaknya dalam posisi menteri. Meskipun tadi Presiden Jan Cukus mengatakan, kenapa tidak menganggap itu sebagai sebuah cobaan yang luar biasa. Cara pandangnya saja, Pak Presiden. Bagaimana sekarang ya, kalau nama-nama itu dari partai yang pendukung utama lah, seperti PDIP, tiba-tiba catatannya merah. Akan jadi dilema besar kalau itu harus dicoret. Dilema juga kalau itu harus diakomodir oleh Pak Jokowi. Artinya bebannya balik ke Presiden dan Wakil Presiden yang notabene sebetulnya punya hak prerogatif yang mana aja dipilih. Saya tidak terlalu paham mekanisme di KPK dan kita juga tidak mau terlalu mencampuri soal itu. Kita, Pak Jokowi dalam hal ini, itu sudah menyerahkan ke sana. Ada mekanisme yang tadi dikatakan Mas Budi, Johan Budi, ada komunikasi antara Pak Jokowi dengan pimpinan di KPK. Tentu saja ada berbagai pola yang dipakai. Nah, terus bagaimana kalau misalnya ternyata yang diajukan oleh partai politik itu, tadi itu mendapat stabilo seperti itu? Saya rasa itu sebuah risiko ya. Makanya saya tadi sebelum poin ini saya sampaikan bagaimana mekanisme di KPK ya. Tadi Mas Johan Budi mengatakan mungkin bisa saja misalnya nama itu menjadi bagian atau ada serempetan pada kasus yang sedang masuk pada penyidikan dan penyelidikan dan seterusnya. Tetapi lagi-lagi saya setuju dengan Bang Karni bahwa tentu saja itu risiko bagi partai politik yang menyodorkan nama itu. Dan saya rasa Pak Jokowi dengan, saya belum tahu sikap beliau, tetapi di bayangan saya, karena beliau ini orangnya sangat cepat mengambil sikap, ya mungkin dia mengatakan mungkin ya ditolak atau ada catatannya, kita tidak mau menerima risiko. Saya nggak ngerti Bang Karni, saya tidak siap mendengarkan pertanyaan ini, tetapi kira-kira itu yang saya bayangkan, bahwa tidak terlalu bagus bagi dirinya dan pemerintahan apabila ketika sudah meminta tanggapan atau catatan dari KPK dan memang datang ke catatan itu dan tetap dipakai. Tetapi yang ingin saya katakan, saya jaminkan adalah dari apa yang saya tahu, Pak Jokowi sangat-sangat menghormati catatan-catatan itu. Karena itu tentu saja masalah baginya apabila tetap dilanjutkan. Tetapi dengan catatan pula, selama masih bisa kasus itu barangkali ya, saya tidak terlalu ngerti Pak Johan Budi bagaimana menerjemahkan orang yang terstabilo merah dan seterusnya itu. Pak Jokowi menyebut istilah apa? Kami tidak bisa menyenangkan semua orang. Nah, saya setuju dengan itu. Maka kemudian Pak Karni, saya tidak punya jawaban yang terlalu tegas kepada Anda menyangkut ini. Tetapi saya ingin meyakinkan Anda, Pak Jokowi sangat-sangat mempertimbangkan itu. Karena tidak ingin juga pemerintahannya repot karena itu. Iya, tapi masih ada yang mengganjal sebenarnya. Orangnya dapat stabilo merah atau kuning ya. Yang notabene dia sangat belum tentu bersalah. Udah terdakwa pun orang masih belum tentu bersalah. Hanya gara-gara itu belum di sidang dia nggak punya hak tentunya. Jadi gara-gara itu gugur, disqualified untuk menjadi calon menteri. Jadi gimana pertimbangan? Saya yakin Pak Jokowi ketika meminta KPK untuk terlibat, tanda petik terlibat dalam hal nama-nama ini telah mempertimbangkan risiko-risiko ini. Satu. Yang kedua, saya yakin pula KPK dengan kredibilitas yang telah mereka capai hari ini tidak akan mudah dan tergopoh-gopoh atau gerasa gerusu untuk memberikan stabilo tadi itu. Tentu saja kita tahu yang namanya merah kuning dan segala macam persepsi kita orang politik ini tentu saja ada artinya.
Maka kemudian saya beranggapan bahwa ini adalah awal yang baik bagi sebuah pemerintahan yang baru dengan berbagai persoalan itu tadi. Dan Pak Jokowi tentu saja tahu risiko yang dihadapi dengan terobosan untuk meminta masukan dari KPK dan PPATK itu. Jadi Pak Karni, saya ingin mengatakan bahwa lebih bagus barangkali kita melihat dari sisi yang lain bahwa ini adalah sebuah niat baik dari pemerintahan yang baru dengan kecintaan rakyat yang luar biasa. Anda bisa melihat pestanya kemarin dan itu adalah poin bagi pemerintahan ini. Bahwa kemudian ada risiko yang akan dihadapi dengan apabila nama-nama yang diberi catatan tadi itu tetap dipakai. Toh kita juga tidak tahu kan siapa yang diberi catatan itu. Ini juga sebenarnya sudah berbahaya juga Mas Johan karena sudah beredar keluar nama yang apa itu? Tiga juga. Iya, gitu ya. Bahkan sore ini yang dapat merah berdapat kuning juga benar atau tidak? Iya, itu yang menurut saya juga jadi kepikiran juga ya. Tetapi ya itulah, kita berada di ruang publik dan ini adalah kepentingan publik. Kadang-kadang kita tidak bisa memuaskan semua pihak seperti yang saya sampaikan tadi dengan langkah Pak Jokowi ini. Tetapi menurut saya Pak Karni, kita lihat dari sisinya tadi itu, ini sebuah awal tentang niat baik berpihak pada pemberantasan korupsi itu. Baik, pemirsa, mungkin saya juga sama dengan Sugio Tejo tadi. Revolusi mentalnya belum tuntas. Jadi saya khawatir teman-teman saya yang saya harapkan jadi, sore ini beredar dia masuk daftar merah. Jangan juga jadi lah teman ini. Dan kalau Sugio Tejo diam-diam namanya yang dimasuki, saya pikir kalau dimasukkan juga ke KPK, dia juga dapat merah. Jangan merendahkan saya, Pak. Saya sudah presiden. Jadi saya nggak akan menerima jabatan menteri. Ya kan nama Anda bisa masuk tanpa Anda tahu. Itu nggak mungkin presiden, Pak. Itulah bedanya saya sama Pak SBY. Ada presiden baru, Pak SBY jadi mantan. Saya tetap presiden, Pak. Padahal maksud saya namanya pasti merah di KPK, bukan Komisi Pemberantasan Korupsi, tapi Komisi Pemberantasan Kesusilaan. Kita rehat saja.